Desa Cilegong merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Desa ini berada di wilayah utara kecamatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal. Desa ini terdiri dari 4 dusun yaitu Putat, Cilegong, Tembelang, dan Sabrang. Sebagian besar penduduk Cilegong bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Adapun komoditas utama yang dihasilkan antara lain padi, jagung, kacang tanah, kopi robusta, cengkeh, serta produk unggulan seperti gula aren yang diolah secara tradisional. Desa Cilegong juga dikenal dengan kegiatan sosial budayanya yang aktif, seperti perayaan Malam Satu Suro, pagelaran wayang kulit, mandi pusaka, gotong royong rutin, dan berbagai kegiatan seni dan olahraga. Toleransi antar umat beragama juga terjaga dengan baik, di mana umat Islam dan Buddha hidup berdampingan secara harmonis. Secara keseluruhan, Desa Cilegong mencerminkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, religius, dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Usaha gula aren ini dirintis sejak tahun 2012 oleh keluarga Pak Rohadi dan Ibu Nur Wahyudi atau yang dikenal dengan Bunung. Lokasi sumber pohonnya berada di kebun dekat rumah mereka. Berawal dari kepedulian menjaga potensi alam desa, mereka mulai mengolah pohon aren menjadi produk yang sangat bernilai. Prosesnya dilakukan secara tradisional, mulai dari pemangkasan, penyadapan nira, hingga pencetakan dengan batok kelapa. Gula aren mereka dikenal murni, tidak meninggalkan endapan saat diseduh. Cetakan kecil berbentuk bulat menjadi ciri khas yang menarik minat pembeli. Meski tantangan seperti cuaca ekstrim, hama, dan keterbatasan bahan sering muncul, keluarga ini tetap konsisten menjaga kualitas. Banyak pembeli bahkan rela antri langsung ke lokasi. Produk gula aren mereka disalurkan sampai ke Sukorejo karena pohon aren langka di sana. Upaya Bunung pernah menyasar kemasan modern, namun terbatasnya bahan baku menjadi kendala. Usaha ini bukan sekedar bisnis, tapi bukti cinta pada alam, budaya lokal, dan warisan yang harus dijaga. Dari desa kecil, lahir semangat besar untuk bertahan dan menginspirasi. Halo semuanya, perkenalkan kami dari KKN 70 Universitas Sanata Dharma. Kami dari kelompok 149. Kali ini kami berada di hutan di mana kami akan mengikuti Bapak Rohadi dalam memanen air nira. Kemudian Bapak izinkan kami untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan panen dan nantinya akan terkait dengan pembuatan gula aren. Nah, kira-kira untuk usaha Bapak ini sejak kapan Bapak dan Ibu memulai memproduksi gula aren ya Pak? Kira-kira sejak tahun 2012. Sejak tahun 2012. Kemudian apa sih Pak alasan Bapak dan Ibu memilih usaha ini untuk Bapak lakukan selama ini? Tadinya itu kan punya ini pohon aren, jadi saya coba kok keluar air. Ya. Gitu. Kemudian saya ketagihan ya, ya. Buat kerjaan sehari-hari gitu. Ya. Kemudian untuk usaha ini berarti pure dari usaha Bapak sendiri atau turun-temurun Pak? Itu kan turun-temurun ya, itu kakek saya dulu dan orang-orang sini kan biasanya juga yang itu sejak dari dulu tuh. Udah ini beres aren itu sudah dari dulu. Berarti usaha yang Bapak lakukan ini turun-temurun yang dilakukan Bapak untuk karena Bapak coba-coba awalnya ya Pak? Iya. Kemudian Bapak lanjutkan bersama dengan Ibu. Iya. Kemudian selanjutnya air nira ini diambilnya dari pohon apa ya Pak kalau boleh tahu? Dari pohon aren. Dari pohon aren. Bagaimana sih Pak proses pengambilan nira dilakukan? Apakah dilakukan setiap hari? Setiap pagi dan sore. Setiap pagi dan sore pukul berapa ya Pak? Sekitar pukul 6 sampai jam 7 kalau sore ya pukul 4 sampai maghrib. Berarti itu rutin dilakukan setiap hari ya Pak? Iya. Nanti kalau misalkan ada keterbatasan cuaca, misalkan hujan gitu, apakah tetap dilakukan atau diganti jam Pak? Tetap dilakukan. Oh tetap dilakukan pakai mantol ya? Mantol, iya. Baik. Kemudian untuk waktu terbaik dalam memanen air nira ini kira-kira kapan ya Pak? Kalau waktu terbaik itu ya
itu tergantung ada apa enggaknya ini buahnya. Dari buahnya ya Pak ya. Berarti cara Bapak untuk memastikan wah ini udah siap panen gitu caranya gimana ya Pak? Itu buahnya itu cenderung lebih mengkilap dan baunya harum. Gitu oke. Kemudian selama Bapak melakukan usaha ini ya Pak, apa sih Pak tantangan saat menyadap dari buah nira itu? Kalau tantangan yang berat itu kalau ada petir. Kalau ada petir, kalau was naik gitu ya Pak ya? Iya. Kemudian yang lainnya apakah ada Pak? Kalau hujan ya pakai mantel. Iya. Tapi itu Bisa, licin juga ya Pak? Iya. Bisa bahaya gitu ya Pak? Kemudian yang selanjutnya setelah nira disadap, bagaimana sih Pak proses selanjutnya setelah nira itu disadap? Proses itu perebusan ya. Perebusan itu kira-kira ya sekitar 4 sampai 5 jam kalau buahnya banyak ya. Kalau airnya banyak. Berarti tergantung dari tergantung itunya dari ya. banyak tidaknya itu. Tapi airnya untuk itu. selama ini kira-kira Bapak berapa Pak? Ini baru 2 ini. Baru 2. Iya, baru 2 sekitar 10 liter ya kalau sore ya. Kalau pagi ini sama kakak ini yang ngasih lah. Iya. Yang bikin separuh 2 hari itu. Berarti bagi hasilnya ya. Bagi hasil itu. Berarti lama waktu yang dibutuhkan untuk memasak nira hingga menjadi gula itu 5 sampai 6 jam ya. Tergantung dari banyaknya. Banyak dikitnya itu. Oke, baik. Kemudian apa saja sih Pak alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan gula aren ini? Ini kalau itu kayu ya. Kayu halus kayu itu bakar, untuk membakarnya ya. Iya, Kemudian iya. ada lagi Pak? Cuma itu dan wadah juga mungkin Wadah, kenceng itu ya. iya. Kenceng sama ini irus ya kalau Iya, di Jawa buat ngaduk irus ya, Pak, ya? Iya, buat ngaduk. Iya. Tuh. Sama batok Batok itu untuk apa ya Pak? buat cetakan. Untuk mencetak. Iya, mencetak iya. Baik. Bagaimana ketika Bapak dan Ibu dalam proses pembuatan gula aren ini, bagaimana sih Pak cara mengetahui bahwa nira yang Bapak produksi ini udah siap dicetak? Itu kalau di tempat wadahnya itu kan cenderung lebih kental tuh kan. Dan diaduk itu bunyinya ya mungkin agak keras gitu. Agak keras ya Pak? Keras. Kental gitu ya? Iya. Ketika Bapak selesai memproduksi, kemudian kan produknya dijual ya Pak? Nah, produk yang Bapak jual ini kira-kira dijual kemana saja Pak? Kemudian caranya bagaimana? Terus cara mempromosikannya juga bagaimana? Kalau gula ini kan sudah bertahun tadi ini sudah berlangganan itu ya. Nggak pakai pemasaran nggak. Berarti hanya mulut ke mulut gitu Pak? Sudah. Ini orang-orang yang mau beli itu udah hafal. Yang itu yang jual suka, Pak yang ini, suka Pak Rohadi rebus dan Bunung. gula gitu. Berarti Sudah ya udah langganan gitu ya Pak ya, nggak perlu memasarkan tapi pelanggan udah datang sendiri langsung. Kemudian kira-kira Bapak ngejual produknya itu dengan harga berapa ya Pak persatuannya atau per kilo? Kalau untuk sekarang per kilonya itu 25.000. 25.000. Untuk harga itu apakah pernah turun ataukah pernah naik Pak? Pernah. Tergantung dari apa ya? Kalau bulan puasa ini cenderung lebih mahal. Lebih mahal. Iya. Karena kenapa ya Pak? Karena kebutuhan konsumen mungkin lebih banyak buat bikin ini kolak. Baik. Kolak sama bumbu-bumbu. Kemudian apa sih Pak kayak keunggulan atau apa sih yang membuat beda usaha Bapak, produk Bapak ini dari pesaing yang lainnya gitu? Kalau bisa ya kualitasnya itu dibikin rebusannya itu sedikit lebih tua gitu ya. Iya. Nggak kalau disimpan nggak cepat lembek. Cepat berarti awet jamuran ya, Pak? bisa disimpan lebih awet. Kemudian selanjutnya ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak. Apa sih harapan Bapak dan Ibu untuk usaha Bapak ini ke depannya? Kalau bisa ya lebih mahal lagi ya harganya. Lebih mahal ya, Iya. lebih naik ya Pak ya? Iya, lebih naik. Karena kan ya usahanya untuk ini juga Iya. keras ya Pak Iya, ya? iya. Selain itu apakah ada Pak? Kalau harapannya itu ya mungkin ya sambil nanam sambil menunggu Baik. gitu. Jadi nggak kehabisan pohonnya. Baik. Apakah ada Jadi lagi, bisa dilestarikan atau untuk penanaman kembali lah. Pak? Apakah ada lagi Pak?
Mungkin itu. Sudah cukup ya Pak ya. Baik Pak, pertanyaan yang saya ajukan sudah selesai. Terima kasih banyak ya Pak ya sudah mau menjawab pertanyaan dari kami dan terima kasih sudah membantu kami dalam tugas ini. Demikian video dari kami, terima kasih. Pembuatan gula aren memberikan pengalaman yang sangat berharga dan membuka wawasan kami tentang proses produksi bahan pangan tradisional yang selama ini mungkin sering kita konsumsi, tapi tidak tahu bagaimana pembuatannya. Melihat langsung bagaimana para perajin memanjat pohon aren, menyadap nira, lalu mengolahnya secara tradisional hingga menjadi gula aren yang padat dan berkualitas, menumbuhkan rasa kagum terhadap ketekunan dan kearifan lokal masyarakat Kelurahan Jelegong. Proses yang terlihat sederhana ternyata memerlukan ketelitian, kesabaran, dan keahlian yang diwariskan secara turun-temurun. Saya berharap tradisi pembuatan gula aren ini bisa terus dilestarikan dan dikenalkan kepada generasi muda. Tidak hanya karena nilai ekonomisnya, tetapi juga karena kandungan nilai budaya, kerja keras, dan gotong royong yang ada di dalamnya. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk teknologi, yang tetap mempertahankan nilai tradisional, namun mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi, sehingga masyarakat Jelegong yang membuat gula aren semakin sejahtera dan produk lokal seperti ini semakin dikenal luas baik di dalam maupun di luar negeri. Saya Yohanes Kapisa selaku Ketua dari kelompok 149 Jelegong A, KKN Angkatan 70, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih. Jaya.